Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini yang merupakan pertemuan terakhir kita pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf jika selama perkuliahan kita materi-materi yang saya sampaikan tidak maksimal dan kurang dimengerti oleh adik-adik. Dan saya harapkan adik-adik tidak berpangku tangan dengan materi-materi yang saya berikan, tetapi bisa lebih mengelaborasi lagi, bisa lebih mencari lagi supaya paham tentang materi-materi perkuliahan kita. Dan saya harapkan tugas yang saya berikan untuk langsung terjun ke lapangan itu adalah semata-mata untuk adik-adik bisa memahami materi-materi di perkuliahan kita. Baik, untuk terakhir ini kita atau saya akan menyampaikan materi tentang Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil. BMT singkatannya ya. Kalau banyak sih orang-orang menganggap bahwa BMT ini sama dengan koperasi syariah. Tapi coba kita lihat pada pengertian-pengertiannya. Ini spiritnya BMT. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sorry. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Artinya bahwa BMT ini ya spiritnya untuk mencari jalan ya, berjihad untuk mencari jalan. Nah ini dia. BMT pertama kali itu ada di sekitar tahun 1995. Spiritualnya dari spiritual communication, ukir, jikir, fikir, dan yang lainnya ya. Kemudian MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, Induk Koperasi Syariah BMT, Kormang BMT, Pinbuk Konsulindo, Pinbuk Multiarta, Kelola PT Usi Prima, Lasnas BMT, Dai Fillahi. Nah ini yang memunculkan BMT tersebut. Dai fi'ah qalillah, qalilah, gitu ya. Kemudian ada gerakan dari spiritual tersebut, Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Kemudian gerakan BMT itu disampaikan ke Bank Syariah. Layanan lembaga keuangan mikro syariah, layanan perbankan syariah, pelayanan keuangan masyarakat. Nah ini sebenarnya BMT itu banyak yang merupakan dimodali oleh Bank Syariah sendiri. Banyak, tapi ada yang tidak juga. Lanjutkan. Perkembangan di Indonesia. Perkembangan BMT di Indonesia itu ini tahun 2008 ya, udah jauh sebenarnya. Tapi ini sekedar data saja sebenarnya ya. Di 2008 itu asetnya lebih dari 1 triliun, ada 3.000 BMT, 2 juta penabung, 1,5 juta pengusaha, 30.000 pengelola, 50% sarjana, 40% wanita. Swadaya pemrakarsa, pendiri dan masyarakat lokal dengan modal awal tidak begitu besar dibandingkan dengan BPR. Tahun 95, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia itu berdiri 95, terus di 2008 sudah beraset lebih dari 1 T. Kemudian Baitul Mal wa Tamwil adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT, Baitul Mal wa Tamwil bisa juga disamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Operasi lembaga keuangan mikro beroperasi dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil,
mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Makanya BMT ini banyak bergerak di pasar-pasar tradisional sebenarnya. Kalau saya ingat pernah disampaikan dalam seorang pemateri bahwa di Jogja itu BMT itu sangat sangat, sangat berhasil. Saya lupa nama BMT-nya tapi bisa dicari tahu oleh adik-adik ya. Baitul Mal wa Tamwil, pengembangan hartanya, pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama melalui kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Baitul Mal dalam fungsinya sebagai penyaluran JIS menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Jadi bisa untuk ZIS juga bisa zakat, infak, sedekah. Visi dan misi BMT mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan Fokusma, kelompok usaha muamalah yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Mengembangkan kelompok usaha muamalah dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan kehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Jadi tujuannya memang untuk kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah ya sebenarnya kalau BMT ini. Bahkan bisa dibilang sebenarnya untuk yang berada di bawah sebenarnya atau katakan namanya MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Tujuan dari usaha BMT mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Usahanya ada simpan pinjam bagi hasil syariah, kelompok usaha muamalah, simpan pinjam khas BMT, badan usaha sektor real, jaringan kerja dan bisnis BMT, dan sektor real mitra sehingga menjadi barisan semut. Barisan semut dalam arti kerja-kerja ini dari usaha-usaha kecil ini kalau banyak kan ya semut itu kecil, tapi kalau mereka banyak kan sangat disegani atau menghasilkan sesuatu yang baik. Penumbuhan BMT. BMT itu bisa disampaikan oleh penumbuhan maksudnya pendirian ya. BMT itu bisa dibuat oleh tokoh masyarakat ada nanti simpanan khusus, simpanan pokok khusus, modal awal 20 sampai 30 juta. Ada Fokusmanya, Agnia itu orang kaya, kemudian pendiri minimal 20 orang, dan lain-lain. Ini untuk penumbuhan BMT atau pendirian BMT. Apa namanya? Profesionalisme BMT. Yang pertama dapat pelatihan pinbuk, komit dengan hati dan perasaan kembangkan BMT. Jemput bola, aktif membaur, amanah, sidik, tablik fatonah, sabar, istiqomah, profesional penuh waktu D3 atau S1. Jadi persyaratan untuk masuk karyawan BMT itu ya D3 S1 gitu ya. Lanjut pelatihan maksudnya ya semua tentang keuangan mikro itu nanti pelan-pelan akan dilatih untuk karyawan-karyawan BMT. Kemudian prinsip Islamiyah BMT yang pertama kuat ruhiyah, hubungan dengan Allah, pro duafa, orang kecil, cita-cita dan nilai-nilai ekonomi Islam, selamat, damai, adil, sejahtera, penghargaan ada, hukuman ada. Kemudian akad yang jelas. Ini semua ada, harus ada dalam BMT. Kalau tidak ada dalam BMT, berarti itu bukan BMT. Cara kerja BMT, anggota Permerakarsa 20-44 orang, memberikan modal usaha. BMT nanti ada pengurus, ada pengelolanya, ada anggota penyimpannya, simpanan, nanti anggota dapat bagi hasil, anggota peminjam juga dapat pinjaman, dapat bagi hasil. Nah, nanti anggota Pemerakarsa ini dapat SHU, sisa hasil usaha. Mirip ya, seperti koperasi, cuma dia lebih ke syariah. Urutan kerja BMT, pertama sosialisasi, pendamping dan Pemerakarsa menyampaikan ide atau gagasan, paparan tentang BMT, Pemerakarsa bertambah jadi lebih 20 orang. Sepakat untuk mendirikan BMT, pengumpulan modal awal sesuai kesediaan dan kemampuan. Rapat Pemerakarsa, pemilihan pengurus BMT, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, rekrutmen pengurus manajemen BMT 3 orang. Pelatihan dan nilai usaha, pelatihan oleh Pinbuk dan atau
Apsindo 2 minggu. Pembukaan kantor BMT dengan modal usaha mulai usaha. Pinbook dan Apsindo ini organisasi yang tergabung dalam lembaga keuangan mikro ya. Bagi hasil, pembiayaan usaha mikro dengan bagi hasil untuk gaji, biaya operasi, pembagian pada penyimpan. Jadi ini semua urutannya ya, sosialisasi, kesepakatan, rapat pramuka, pelatihan dan mulai usaha, bagi hasil. Struktur organisasi BMT ada RAT. Nah, sangat-sangat mirip seperti koperasi ya bagi adik-adik yang anggota koperasi. Ada rapat anggota tahunan, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, beroperasi, instansi terkait, Pimbuk, Apsindo atau pendamping, ini pengurus. Dari pihak pengelola ada manajer umum, kasir, penggalangan dana, pembukuan, pembiayaan. Pembukuan ini akuntannya, penggalangan dananya marketing, pembiayaannya ini dari segi marketing pembiayaan. Sistem bunga versus bagi hasil BMT. Selalu lembaga keuangan apapun yang ada embel-embel syariahnya pasti berbeda dari sisi bunga ya, yang terutama. Nanti dari sisi DPS-nya dan yang lain-lain. Penentuan besarnya hasil sebelumnya kalau sistem bunga. Kalau sistem bagi hasil kan sesudah usaha terjadi. Kemudian kalau bunga yang ditentukan sebelumnya bunga besarnya nilai rupiah. Kalau ini menyepakati proporsinya saja, nisbahnya. 50-50 kah, 40-60 kah, 35-65. Jika terjadi kerugian ditanggung nasabah. Jika terjadi kerugian kalau di BMT ditanggung kedua belah pihak. Dihitung dari mana? Kalau bunga dari dana yang dipinjamkan. Kalau ini dari untung bagi hasilnya. Titik perhatian proyek besarnya bunga harus dibayar nasabah pasti terima bank. Kalau ini keberhasilan proyek usaha yang jadi perhatian bersama nasabah dan BMT. Ini mirip seperti modal Ventura juga. Artinya BMT bertanggung jawab juga untuk memajukan usaha tersebut. Tahukah kita jumlah besarannya? Pasti kalau bunga. Kalau sistem bagi hasil tidak tahu karena keuntungannya belum tahu, belum dilakukan. Status hukum berawal dengan Quran surah Luqman ayat 34. Kalau sistem bagi hasil laksanakan Quran surah Luqman ayat 34. Kemudian ini sumber dan sebaran bagi hasil BMT. Sumbernya operasional BMT itu nanti penggalang dana itu mendapatkan modal dasar, semua simpok simpokus, simpanan sukarela bagi hasil, nanti simpanan sukarela titipan. Nanti diberikan kepada operasional BMT. Operasional BMT kemudian menyalurkan lagi ke musyarakah pembiayaan, mudharabah, musyarakah, dan yang lain-lain. Itu nanti ada dapat bagi hasil, margin, infak, pool pendapatan. Tapi jangan lupa itu ada nanti biaya operasional. Yang tadi juga yang penggalangan dana ada SHU dibagikan ke yang punya modal dasar, bagi hasil ke penyimpan sukarela, bonus kepada titipan sukarela. Artinya ini mirip seperti bank syariah. Ada nasabah yang nabung, ada yang nasabah yang dibiayai. Operasional BMT-nya nanti mirip ya seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin, NIM, net interest margin, itu nanti keuntungan dari BMT itulah untuk membiayai operasional dan sisa hasil usahanya dibagikan kepada setiap yang punya modal. Kalau di bank syariah itu yang diberikan imbal hasil adalah yang menabung. Oke, lanjut. Tahapan pendirian BMT. Pemrakarsa tadi sosialisasi, tokoh agama, agnia, orang kaya, Fokusma. Fokusma ini kumpulan usaha-usaha tadi. Ada P3B, panitia penyebab pendirian BMT. Kemudian sertifikat kemitraan dari Pinbook, pengurus terbentuk, dukungan pendiri, modal perangsang. Kemudian dapat modal awal, semua simpok, simpokus. Pengurus terbentuk itu ada calon pengelola, pelatihan dan magang. Kemudian sarana, prasarana operasional dan badan operasi. Setelah itu terjadi semua, baru BMT bisa beroperasi. Mirip seperti yang tadi ya sebelumnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya BMT ini sangat-sangat mirip seperti koperasi. Koperasi simpan pinjam. Tetapi konsepnya syariah. Konsep syariah. Jangan lupa juga BMT ini, ada juga DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Sementara yang koperasi biasa itu tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah SWT.
Semoga perkuliahan kita dalam satu semester ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik bisa mengerti, kalaupun tidak mengerti bisa kemudian mencari pemahaman lagi dari berbagai materi-materi yang ada, walaupun bukan dari saya, selama materi tersebut valid dan reliable, itu sangat-sangat pantas untuk adik-adik apa namanya pelajari. Demikian, mohon maaf atas kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Inna Allaha yuhibbul jamil. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.